Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para mahasiswa sekalian yang berbahagia, alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat hingga saat ini. Pada rekaman kali ini, saya akan menyampaikan persoalan tentang takdir dan ikhtiar dalam perspektif teologi Islam. Pembicaraan atau persoalan takdir ini merupakan pembahasan yang sangat rumit sebenarnya. Pembahasannya tidak kunjung selesai diperdebatkan di kalangan teolog muslim. Sebagian teolog dengan lantang menyatakan bahwa manusia bebas melakukan apa saja karena Allah telah menganugerahkan kepada manusia kebebasan untuk memilih dan memilah. Bagaimana mungkin, kata para pemikir ini, manusia diberi hukuman jika dia terpaksa dalam melakukan perbuatannya atau dia tidak memiliki kebebasan? Bukankah Allah sendiri telah menegaskan dalam surah Al-Kahfi ayat 29, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Oleh karena itu, masing-masing orang bertanggung jawab atas pilihan perbuatannya. Nah, pandangan kelompok pertama ini ditolak oleh sebagian teolog yang lain. Menurut kelompok yang kedua ini, pemikiran tersebut dapat mengurangi kekuasaan Allah. Bukankah Allah telah menyatakan dalam surah Al-Quran yang lain, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Tidakkah dipahami dari ayat tersebut, kata kelompok teolog yang kedua ini, bahwa Tuhanlah sesungguhnya yang menciptakan apa yang kita lakukan? Selanjutnya, bukankah Allah juga yang menegaskan dalam Quran surah Al-Insan ayat 30 misalnya, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, innallaha kana aliman hakima." Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Demikian gambaran sekilas perdebatan di kalangan teolog muslim klasik menyangkut persoalan takdir ini. Masing-masing kelompok, masing-masing aliran menggunakan ayat Al-Quran sebagai rujukan pandangannya. Yang pasti, Nabi dan para sahabat utama beliau tidak pernah memperdebatkan masalah ini sebagaimana yang dilakukan para teolog klasik itu. Mereka sepenuhnya yakin akan takdir Allah yang melingkupi semua makhluk termasuk manusia. Tetapi sedikit pun keyakinan itu tidak menghalangi mereka untuk berusaha dan berjuang. Jika pun mereka ditimpa kekalahan, sedikit pun mereka tidak menimpakan kesalahan kepada Allah. Nah, oleh karena itu, apa makna beriman kepada takdir Allah dalam hal ini? Beriman kepada takdir Allah dapat dimaknai dengan percaya atau yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi, baik dalam kehidupan manusia maupun kejadian yang terjadi di alam semesta ini, sesungguhnya telah diketahui dan telah ditetapkan ketentuan dan batasannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali. Kata takdir terambil dari kata qaddara, berasal dari kata qadara, yang antara lain bermakna mengukur, memberi qadar atau ukuran. Sehingga jika dikatakan
Allah telah menakdirkan seperti itu, maka itu bermakna Allah telah memberi kadar, ukuran, atau batas tertentu dalam diri, sifat, atau kemampuan maksimal makhluknya. Semua makhluk telah ditetapkan takdirnya oleh Allah. Mereka tidak dapat melampaui batas ketetapan itu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun dan menunjukkan mereka arah yang seharusnya mereka tuju. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam semesta ini dari sisi kejadiannya dalam kadar atau ukuran tertentu pada tempat dan waktu tertentu, dan itulah yang disebut dengan takdir. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa takdir, termasuk manusia. Peristiwa-peristiwa tersebut tidak luput dari pengetahuan dan ketentuan Allah. Dalam Al-Quran terdapat istilah-istilah sunnatullah, sunnatina, dan sunnatul awwalin. Ketiga-tiganya mengacu pada hukum-hukum Tuhan, hukum-hukum Allah yang pasti berlaku bagi masyarakat. Misalnya ada disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 38 dan 62, surah Fatir ayat 35 dan 43, surah Ghafir ayat 40 dan 85. Sementara istilah takdir ini mencakup baik hukum-hukum kemasyarakatan maupun hukum-hukum yang berkaitan dengan kealaman. Seluruh jagat raya, matahari, bulan, dan benda-benda langit lainnya telah ditetapkan takdirnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesemua ciptaan Allah itu patuh dan tidak dapat menolak takdir itu. Dalam Al-Quran misalnya surah Fussilat ayat 11 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Tsumma stawa ilas sama'i wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi itiya taw'an aw karha qalata ataina ta'i'in." Artinya, kemudian dia menuju pada penciptaan langit, dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, "Datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa." Keduanya menjawab, "Kami datang dengan suka hati." Nah, kemudian bagaimana kaitannya antara takdir dan ikhtiar manusia? Manusia memang tidak terlepas dari takdir Allah. Ia mempunyai kemampuan terbatas sesuai dengan ukuran yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Namun, takdir Allah yang berlaku bagi manusia tidak sepenuhnya sama dengan berlaku bagi jagat raya ini. Manusia diberi kebebasan untuk memilih dalam batas-batas takdirnya, sehingga wajar jika kemudian ia akan dimintai pertanggungjawaban atas pilihannya. Kita manusia dapat memilih yang mana di antara takdir yang ditetapkan Tuhan terhadap alam ini. Api misalnya ditetapkan Tuhan panas dan membakar, sedangkan angin dapat menimbulkan kesejukan dan dingin. Itu contoh takdir-takdir Tuhan atas keduanya. Manusia boleh memilih, mau memilih api, dia bisa terbakar atau memanfaatkannya, atau memilih angin yang sejuk. Disinilah kemudian pentingnya pengetahuan dan perlunya ilham atau petunjuk dari Allah. Pengetahuan diperlukan untuk menyingkap karakter, sifat, dan batasan-batasan yang ditetapkan Allah bagi alam semesta ini. Sementara ilham atau petunjuk ilahi diperlukan agar manusia senantiasa dapat menentukan pilihan yang benar. Dengan pengetahuan, manusia memiliki wawasan tentang takdir-takdir yang ada di hadapannya. Sedangkan dengan ilham atau petunjuk ilahi, manusia dapat mendapat bimbingan kepada takdir yang terbaik. Sebagai contoh peristiwa, suatu ketika, ini kejadian seperti yang saat ini kita alami, terjadi wabah penyakit di negeri Syams atau Syria. Umar bin Khattab sebagai khalifah yang ketika itu ingin berkunjung ke wilayah tersebut, kemudian membatalkan rencananya.
Seseorang di antara pasukan beliau kemudian bertanya, apakah Anda lari menghindari dari takdir Tuhan? Khalifah Umar radhiyallahu an menjawab, saya lari menghindar dari takdir Tuhan kepada takdirnya yang lain. Jadi dari takdir Allah yang satu kepada takdir Allah yang lain. Demikian pula ketika Ali karramallahu wajhah sedang duduk bersandar pada satu dinding yang ternyata retak atau rapuh, beliau kemudian pindah ke tempat lain. Beberapa orang di sekelilingnya bertanya dengan pertanyaan yang mirip yang ditanyakan kepada Umar. Apa jawaban Ali? Jawabannya sama, intinya dengan jawaban Khalifah Umar, bahwa rubuhnya dinding atau tembok, berjangkitnya penyakit adalah berdasarkan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Dan bila seseorang tidak menghindar, ia akan menerima akibatnya. Akibat yang menimpanya itu adalah takdir, tetapi jika ia terhindar, ia luput dari mara bahaya, maka itu pun juga takdir. Manusia telah dianugerahi Allah kemampuan untuk memilih dan memilah. Kemampuan ini pun juga merupakan ketetapan atau takdir dari Allah. Dengan demikian, jelas sekali bahwa adanya takdir seharusnya tidak menghalangi manusia untuk berusaha menentukan masa depannya sendiri sambil terus memohon petunjuk dari Ilahi. Hubungan antara takdir, usaha atau ikhtiar dalam kehidupan sehari-hari ini sederhananya dapat diibaratkan sebagai batasan-batasan ketentuan seperti dalam sebuah pertandingan sepak bola, di mana para pemain hanya dapat bermain dalam batasan-batasan ketentuan tertentu seperti ukuran lapangan, jumlah pemain, lama pertandingan, dan aturan permainan. Dalam batasan-batasan tertentu, mereka berkesempatan untuk berusaha memenangkan pertandingan ataupun untuk menerima kekalahan. Mereka berhasil mencetak gol ataukah justru sebaliknya kebobolan dari pihak lawan. Nah, itu adalah contoh dari kaitan antara takdir dan usaha atau ikhtiar. Adapun hikmah, apa hikmah dari beriman kepada takdir Allah? Di antara hikmah dari beriman adanya takdir adalah agar manusia terus berusaha mengembangkan ilmu pengetahuannya. Kemudian memanfaatkan pengetahuan tersebut untuk membina dan mengembangkan kehidupan yang lebih baik. Dengan keyakinan akan adanya takdir, maka manusia seharusnya lebih siap menghadapi kenyataan hidup yang dihadapinya. Segala kenyataan yang dihadapi manusia merupakan takdir yang dipilih oleh manusia itu sendiri. Jikalau ia ditimpa suatu kemudaratan, maka seharusnya ia tidak menyesal ataupun sedih secara berlebihan. Sebaliknya, jikalau ia mendapat suatu keberuntungan, maka seharusnya ia tidak lupa daratan. Dalam Quran surah Al-Hadid ayat 22 dan 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Artinya, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi ini dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dengan berdasarkan pemahaman yang benar tentang takdir, seharusnya manusia tidak pernah berhenti berusaha untuk melawan kemiskinan dengan bekerja keras,
melawan kebodohan dengan ilmu pengetahuan, melawan penyakit dengan berusaha menemukan obatnya, melawan kekufuran dan kemaksiatan dengan jihad fi sabilillah. Selain itu, kita juga mesti tetap berdoa, bermohon petunjuk dan perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari kesedihan, kesusahan, kelemahan, kemalasan, dan lain sebagainya. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.